Di materi kali ini kita akan belajar mengenai teknologi informasi dan komunikasi, salah satu kisi-kisi yang diujikan di TKP. Berdasarkan Permenpan RB, TIK ini tujuannya mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Ya, jadi di sini aspek penilaiannya ada di pengetahuan peserta tentang TIK tersebut. Artinya, dalam aspek ini, peserta dituntut untuk memiliki wawasan umum tentang kegunaan alat atau sarana atau media yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, komputer, alat komunikasi seluler, sosial media, website, dan lain-lain. Selain itu, TIK yang dimanfaatkan atau digunakan itu harus meningkatkan kinerja kita. Ya, jadi TIK ini bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Artinya, dalam aspek ini, peserta dituntut untuk mampu melihat peluang dan memanfaatkan secara bijaksana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Nah, TIK sendiri itu apa? TIK itu teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Ada dampak positif dan juga negatif yang ditimbulkan dari adanya TIK. Ya, tergantung bagaimana kita sebagai ASN menyikapi itu dan memanfaatkan TIK. Mau dibawa ke yang positif atau yang ke negatif. Jelas sebagai ASN harus yang positif ya teman-teman. Nah, dampak positifnya apa? Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat tanpa adanya halangan jarak. Memudahkan akses informasi terkait banyak hal, memperoleh sarana hiburan yang lebih luas dari sebelumnya. Informasi dari pemerintah dapat dipublikasikan dengan mudah kepada masyarakat dan juga mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Nah, sisi negatifnya ini kita bisa adiktif, bisa kecanduan. Terus mudah mengakses situs perjudian, pornografi, dan penipuan online. Cenderung membentuk pola perilaku yang individualis. Di rumah aja main sosmed itu ya, kita jadi jarang untuk berinteraksi dengan orang misalnya gitu. Mudah terhasut dengan ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax. Nah, ini banyak banget kan bertebaran di sosial media, di internet, berita-berita hoax. Nah, kita sebagai ASN harus pinter-pinter ngefilter ya berita-berita yang ada. Jangan sampai kita sebagai ASN dapat berita ini langsung dimakan mentah-mentah, tidak dicek dulu kebenarannya. Ini jangan. Lalu bisa juga sisi negatifnya, tugas manusia digantikan dengan teknologi. Oke. Next. Nah, indikator soal TKP di kisi-kisi TIK ya. Ini seorang ASN harus punya kemauan untuk mempelajari kemajuan teknologi. Jadi kalau ada sistem baru, ada aplikasi baru, ada misalkan sebelumnya manual sekarang online, kita harus mau mempelajari kemajuan teknologi tersebut, terutama kalau hubungannya dengan pekerjaan kita. Ya, terus kemauan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, sama contohnya kayak tadi, misalkan ada perubahan dari yang manual menjadi online. Lalu kita juga harus menghindari hoax. Kita cari sumber asli berita dan pastikan sumbernya kredibel dan pastikan beritanya itu benar. Jadi kita harus memastikan kebenaran beritanya dan kebenaran sumbernya. Itu ya. Lalu kalau ada kendala jangan mudah menyerah. Nih ya. Ini untuk indikator soal TKP. Contoh misalkan, hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas. Mulai dari barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda menyiapkannya jauh-jauh hari agar tidak lupa, ini cukup baik, tetapi sisi TIK-nya kurang. Ya, kita nyiapkan aja benar, mungkin tidak lupa, tapi sisi TIK-nya kurang. Sedangkan kita ngebahas kisi-kisi TIK. B. Selalu membawa dokumen cadangan di tempat yang berbeda, ini bisa juga, tapi sisi TIK-nya juga kurang ditekankan. C. Menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Nah, ini cukup baik, ya cukup baik dengan karena kita
selalu keliling-keliling ya dinas keluar kota. Kalau kita nyimpennya online, mau kita dimanapun, kita tetap ada dokumennya. Kita bisa ngakses dimanapun, kapanpun gitu ya. Untuk D, menyimpan dokumen di dalam hard disk. Nah ini cukup bisa ada TIK-nya, tetapi sama aja kalau hard disknya lupa, ya sama aja. Tetapi meminimalisir resiko kerusakan gitu ya. E, tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Ini jelas tidak ada perubahan, tidak ada kemauan untuk maju ya, untuk mempelajari teknologi yang baru. Ya, jadi poin yang paling tinggi ini jelas ada di C ya teman-teman. Nah ini guys, jadi poin 5 ada di C dan poin 4 ada di D. Soal berikutnya, atasan meminta saya untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi berbasis internet. Sementara saya terbiasa membuat laporan dengan print out hasil ketikan komputer. Saya akan A, tetap membuat laporan dengan print out karena sudah terbiasa dengan cara itu. Ini jelas tidak ada kemauan untuk berkembang. B, meminta teman membuatkan laporan hasil kerja saya dengan aplikasi. Ini jelas bukan kita limpahkan pekerjaan ke orang lain. Jelas nilainya tidak akan tinggi. C, belajar untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi. Ini baik ya. Ini ada kemauan untuk berkembang, kemauan untuk belajar. D, meminta kebijakan kepada atasan untuk dapat mengerti kebiasaan saya dan tidak memaksa membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi. Ini juga kurang. E, malas membuat laporan hasil kerja. Ini apa lagi ya? Jadi poin terbaik di sini adalah di C ya teman-teman. Kita mau untuk belajar membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi. Ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk mempelajari teknologi informasi yang baru. Untuk materi dan soal-soal yang lain, teman-teman bisa belajar dari latihan soal dan juga tryout yang sudah tersedia. Selamat belajar, semoga teman-teman sukses dan bisa jadi PNS. Amin.